السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Ada satu kitab berjudul Jawahirul Anfas. Juga kisah ini diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Jadi bagaimana biografi beliau diceritakan sebelum atau sebab beliau hijrah ke Mesir. Jadi ceritanya ada 3 ulama dari kalangan habaib yang mereka pergi ke kota Madinatul Munawwarah berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di kota Madinatul Munawwarah, ketiga ulama ini, yang pertama bernama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ulama kedua bernama Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih, yang ketiga bernama Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. 3 ulama ini sama-sama pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di kota Madinatul Munawwarah, ketiga ulama ini bernazar untuk mengamalkan seluruh kitab Bidayatul Hidayah. Nazar bahwa kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali ini kitab yang sangat bagus, mengajarkan tentang adab-adab di dalam beribadah, di dalam membersihkan hati, di dalam memperbaiki niat. Ini kitab walaupun ringkas, tapi kalau kita amalkan dengan baik kitab ini, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga Habib ini bernazar untuk mengamalkan seluruh kitab tersebut, Bidayatul Hidayah. Di saat mereka bernazar, ini dalam kitab tersebut diceritakan apakah lewat mimpi atau dalam keadaan nyata, Nabi berikan kepada mereka, kalau Al-Habib Syekh diberikan tongkat dan tasbih, Rasul yang berikan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus diberikan kitab, namun kitab tersebut tidak ada tulisan di dalamnya, dia polos, warna putih. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih, Nabi berikan kepada beliau piring makan yang besar. Setelah Nabi berikan barang-barang tersebut kepada mereka, Nabi perintahkan mereka untuk menjalani satu tugas dakwah. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus Nabi perintahkan pergi ke Mesir. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri Nabi perintahkan pergi dakwah ke Malabar di India. Kemudian yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih Nabi perintahkan pergi ke Asia sampai ke Aceh, makamnya di Aceh, Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Cut Nyadin, ya, pahlawan nasional Aceh, beliau berguru kepada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Nah, Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih, kalau kita review kejadian peristiwa yang terjadi di Aceh, yaitu tsunami yang begitu dahsyat, kita dapat berita dari Aceh, dan berita ini bukan berita yang tabu, artinya semua sudah mengetahuinya. Beliau punya makam kuburan, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih itu berada persis di samping pinggir laut, tidak jauh dari laut. Namun subhanallah, Allah tunjukkan kebesaran seorang wali Allah itu tidak hancur, tidak terkena air. Sampai sekarang dibangunkan masjid dan dinamakan beliau dengan julukan yang sudah dinobatkan kepada beliau, julukannya Tengku di Anjung. Orang-orang Aceh menyebut beliau dengan Tengku di Anjung. Tengku artinya tuan besar.
Dianjung artinya yang dipuji dan disanjung. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Nabi perintahkan pergi ke Aceh, dakwah di Aceh, sampai meninggal di Aceh, dikuburkan di Aceh. Orang-orang Aceh mengenal dengan Tengku di Anjung. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri yang Nabi berikan tasbih dan tongkat. Kalau Habib Abu Bakar diberikan piring, kalau Habib Syekh diberikan tasbih dan tongkat. Menjadi seorang da'i yang banyak mengislamkan orang-orang Hindu di India, di Malibor. Adapun Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau diperintahkan ke Mesir. Dikisahkan dalam kitab Jawahirul Anfas, ketika pertama kali beliau tiba di Mesir, itu di waktu malam, sampai di Mesir di malam hari. Ada pesta pernikahan pada waktu itu. Beliau ikut hadir. Mesir ini kotanya para ulama. Selesai pesta pernikahan, mereka melaksanakan sholat. Pada waktu itu yang hadir seluruhnya para ulama. Mungkin sholat isya waktu itu, karena di malam hari. Karena seluruhnya ulama berkumpul di masjid tersebut, maka tidak ada yang berani jadi imam. Semuanya ulama. Akhirnya saling tolak menolak. Bahkan menyatakan ini yang pantas jadi imam siapa? Ini semuanya ulama, ahli fikih semua. Semuanya fuqaha. Bingung nih imamnya siapa? Cari yang paling alim. Nah, di dalam fikih itu ada beberapa definisi. Kalau imam itu afqah wa aqra wa awra, paling pandai dan benar bacaan Al-Qur'annya, dan paling faham hukum tentang hukum fikih, dan paling warok. Ini semuanya sama. Tidak ada yang berani maju menjadi imam. Akhirnya sudah, mereka daripada tidak sholat, gara-gara tidak ada yang berani jadi imam, akhirnya mereka berunding waktu itu. Siapa yang bisa menjelaskan 400 sunnah di dalam sholat fajar, dia yang berhak jadi imam. 400 sunnah di dalam sholat fajar. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus pendatang. Beliau mengatakan saya bisa. Beliau jelaskan 400 sunnah di dalam sholat fajar. Akhirnya beliau diperintahkan menjadi imam. Setelah itu mulailah beliau terkenal. Ternyata jawaban yang beliau dapat, selain beliau alim, itu dari buku yang Nabi berikan kepada beliau, kitab yang diberikan. Jadi kitab tersebut, kalau ada yang bertanya kepada beliau dengan pertanyaan apapun, beliau tinggal buka itu buku, jawabannya sudah ada. Lebih canggih dari Google. Kalau Google masih ada salah, tapi ini Nabi yang berikan. Ini kita membahas bab keramat para wali. Keramat para wali itu ada. Kalau kita tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, maka kita akan tidak percaya kepada wahyu, karena wahyu itu juga hal yang aneh. Dari Tuhan kasih ke manusia, aneh. Jadi memang ada hal-hal yang bisa diilmiahkan dengan akal, tapi agama kita juga ada hal-hal yang tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa dijelaskan. Makanya Allah memulai pembukaan kitab suci Al-Quran itu beriman kepada yang gaib. Jadi tidak semua bisa diilmiahkan. Gitu. Ada yang tidak bisa diilmiahkan. Wahyu tidak bisa diilmiahkan. Alam kubur kita gali, ya dapat tengkorak. Tapi Nabi ceritakan ada namanya kehidupan alam barzah, tapi tidak kelihatan. Bisa dijelaskan? Tidak bisa. Tapi kita percaya. Itu. Keramat para wali, mukjizat para nabi, irhasatnya para nabi, istidrasnya orang-orang yang kafir, yang Allah berikan kelebihan kepada mereka,
Al-ihanah juga Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar, tapi diberikan kelebihan kepada mereka. Ini ada dan tercatat dalam sejarah. Apalagi mukjizatnya Nabi Muhammad begitu banyak, ribuan. Ya, mukjizatnya Rasulullah SAW itu ribuan. Bulan terbelah, bisa diilmiahkan tidak? Nabi membelah bulan. Gak bisa diilmiahkan, tapi bisa terjadi. Karena semua ini karena kuasanya Allah. Segala sesuatu mungkin Allah lakukan, bisa terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Nah, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, setiap mereka bertanya kepada beliau, beliau buka kitab, dapat jawaban di situ. Sampai satu hari ada ulama-ulama datang dengan maksud bertanya tentang ilmu nahu, ilmu gramatika bahasa Arab. Nah, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau seorang yang alim, namun di dalam bidang ilmu nahu beliau tidak setingkat pakar, tidak pakar dalam bidang ilmu nahu. Para ulama-ulama yang datang mengajukan pertanyaan kepada beliau sudah menyediakan pertanyaan tersebut. Ketika disodorkan pertanyaan itu kepada Al-Habib Abdurrahman, beliau membuka itu kitab, sudah ada jawaban, dijelaskan. Nah, ini gurunya daripada pengarang kitab Ihya, Sarah Ihya Ulumuddin, yaitu Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi.